Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Di mana kita tahu bahwa setiap sekolah memiliki sumber daya yang harus dikelola dan dikembangkan. Pada modul 3.2 ini, aksi nyata pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Identifikasi ada hukum aset dan pemanfaatannya di sekolah SD Paramutu 5 yang bisa kita identifikasi. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, pengurus, orang tua murid. Untuk kepala sekolah itu sebagai pemimpin dan manajer sekolah untuk menuju perubahan. Sedangkan untuk guru, pemimpin dan manajer kelas untuk menuntun pembelajaran murid. Sedangkan bagi siswa yaitu sebagai objek pembelajaran di sekolah, untuk pengurus sebagai mitra sekolah, dan untuk orang tua murid membantu mensosialisasikan program sekolah. Untuk pengawas di sini yaitu untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sedangkan tenaga administrasi memberdayakan potensi untuk menunjang program sekolah. Untuk penjaga sekolah di sini sebagai penjaga keamanan sekolah, dan untuk masyarakat atau aparat pemerintah sebagai pendukung program yang akan dijalankan oleh sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial. Untuk modal sosial di sini yaitu yang pertama dinas pendidikan daerah sebagai penghubung dan sumber ilmu serta informasi dari lembaga ke atasan. Yang kedua yaitu organisasi kependidikan seperti KKG, PGRI, di mana sebagai wadah peningkatan kompetensi dan aplikasi guru. Yang ketiga yaitu norma-norma atau aturan yang ada dan berlaku. Yang keempat yaitu kerjasama dengan pihak instansi kesehatan seperti puskesmas, seperti halnya dalam hal pemberian screening, fogging, vaksin, vitamin, dan imunisasi. Yang kelima yaitu bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam hal pemantauan keamanan dan ketertiban di sekitar sekolah. Yang keenam yaitu rapat orang murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah dan sebaliknya, seperti halnya pada kegiatan wisuda, di mana di sekolah kita sudah melaksanakannya. Yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik di sini yang pertama yaitu bangunan sekolah terbentuk. Yang kedua laboratorium kelompok, yang ketiga perpustakaan, yang keempat yaitu tempat ibadah, yang kelima kelompok, yang keenam speaker, mikrofon, yang ketujuh proyektor atau layar proyektor, yang kedelapan yaitu UKS sebagai tempat sarana kesehatan sekolah. Yang ke-11 ada kantin, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada kamar mandi, ada area parkir, ada musola juga sebagai tempat siswa dan guru beribadah. Ada sumur, ada balai desa juga karena di sini dekat dengan balai desa, dan masjid juga. Ada bengkel, ada toko, ada madrasah dan halaman sekolah yang luas, di mana sebagai tempat berbagai macam kegiatan murid dan guru dilaksanakan, misalnya sebagai tempat pembelajaran di outdoor. Yang keempat yaitu modal lingkungan. Modal lingkungan ini terdiri dari sawah sebagai lahan untuk bertanam dan sumber berada di luar kelas. Ada kebun sama sebagai sumber tanam dan sumber berada. Ada air sebagai kebutuhan minum, menyiram, memiliki peralatan sekolah dan lain-lain. Ada tanah liat sebagai bahan kerajinan sumber belajar di luar kelas. Yang kelima yaitu ada pohon pisang, pohon jati, garam yang kita bisa manfaatkan sebagai sumber belajar di kelas.
Yang kelima yaitu modal finansial. Yang kelima yaitu modal finansial. Modal finansial di sini terdiri dari dana bos reguler sebagai biaya operasional sekolah. Yang kedua yaitu pendapatan kantin sekolah, digunakan untuk tambahan pembiayaan kegiatan sekolah yang tidak dianggarkan di dana bos. Yang ketiga yaitu kuota amal sekolah, digunakan untuk santunan anak yatim atau pembangunan masjid, di mana di sekolah kita sudah melaksanakan setiap hari Jumat, yaitu Jumat beramal. Yang keempat yaitu uang kas kelas untuk membiayai kebutuhan di kelas tersebut. Yang keenam yaitu modal politik. Modal politik di sini terdiri dari peraturan bupati sebagai pelindung dan pemangku kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Ada peraturan kepala dinas sebagai dasar pengambilan keputusan sekolah. Ada peraturan sekolah sebagai kewenangan kepala sekolah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada murid. Ada juga peraturan kepala desa untuk pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat. Ada pamong desa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada pihak kepolisian atau polsek. Nah, untuk memberikan penyuluhan rambu lalu lintas, narkoba, bullying, dan kenakalan remaja, di mana sekolah kita sudah melaksanakan kerjasama dengan aparat keamanan atau polsek setempat. Ada pemerintah daerah juga sebagai pembuat kebijakan terkait pendidikan dan regulasi daerah. Ada yang kelima yaitu modal. Yang keenam, yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Untuk modal agama dan budaya di sini kita tahu bahwa mayoritas masyarakat di sekitar sekolah adalah beragama Islam, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah alhamdulillah sangat didukung oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pembiasaan yang sudah biasa dilakukan, yaitu sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, sehingga pembiasaan ini diharapkan akan membentuk karakter iman dan takwa pada siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu pembacaan surat Yasin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini adalah pembiasaan yang sudah rutin dilakukan di sekolah kita. Yang keempat yaitu kegiatan Jumat beramal, sama ini juga dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang kelima yaitu pembiasaan mencium tangan bersama kepada orang yang lebih tua. Ini adalah salah satu pembiasaan yang di sekolah kita sudah kita laksanakan setiap harinya. Yang keenam yaitu kebiasaan saling berbagi makanan dengan teman dan tetangga sekitar, terutama pada waktu pelaksanaan bulan Ramadan, di mana sekolah kita sudah setiap tahun mengadakan kegiatan ini untuk saling berbagi. Itu adalah 7 aset yang dimiliki dan bisa dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama yaitu aset, ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal lingkungan, ada modal finansial, ada modal politik, dan ada modal agama serta budaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.